على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرواح آبائه وإخوانهم من المسلمين وصالحين وصحابة أجمعين والتابعين والتابعين سين ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا أرواح مشايخنا من مشارق إلى مغاربها من يمينه إلى شمال ثم مروي محنا في إمام مالك إمام شافعي إمام حنبل وشاء قد جل قد سره ونسلم بروحهم ونسل أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في دين الله رشين ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم البدء أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والمبعوثين إلى روح لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Rasulullah tabaqam bi qiraatil kitab mirahil ladzi ala tafsirul Qur'anil Majid li Syekhna wa Bandin Abu Syekhna Nawal Bandani Muhammad bin Umar bin Ali bin Arabi Sumaila kitab al-Mawaid Rahmaniyah fi Mawaid Ramdaniyah lil Habib Muhammad bin Abdullah al-Hadar min yadina hayatina wa baladina wa isra suduruna wa ismuruna fi dunyal akhirah wa iftah lana futul arabin wa ismaduna wal muslimin yadul qabutama kullu salatin rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi karamatil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وكلهم من رسول الله ملتمس عرفا من البحر أو رشفا من الديم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ala sayyidina Muhammad. Nawaita ala kalim wa tadzukarta diuna farintifa wal ifada wal istifadah wal hasalat tamasuki bi kitabillah sunnat rasul ibni gumratillah amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al muallif radhiyallahu anhu wa radhiyallahu ankum ilan qol wa yadhkurna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblisa kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih
Apa tatakhidunahu aw wa dzurriyyatahu awliya min duni wa hum lakum adu bisa lidzalimina badala. Ma ashadhum khalqas samawati wal ardi wala khalqul anfusihim wala khalqu anfusihim wa ma kuntum muttakhidal mudillina aduda. Ngasih tafsir surat Al-Kahfi ayat 50. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Dan ketika kami berkata kepada para malaikat, wa dzkur lahum waqta qaulina, yaitu Allah SWT kepada para malaikat, usjudu, sujudlah kalian li Adam kepada Nabi Adam, fasajadu jami'an, semua malaikat sujud, imtisalan bil amri, yaitu menuruti perintahnya Allah SWT. Fasajadu illa iblisa, kecuali iblis, fa innahu lam yasjud, iblis enggak sujud, bal takabbara ala Adam, bahkan dia menyombongkan dirinya terhadap Nabi Adam, li'annahu iftakhara bi aslihi, karena dia membanggakan dirinya dengan aslihi, asal penciptaan dia, yaitu dengan api. Kana minal jinni, iblis itu dari golongan jin, ay min nau'il jinni alladzina hum asyayatinu walladzi khuliqa min narin huwa abuhum. Itu salah satu macam dari jin si iblis ini. Yang mana itu keturunan iblis ini menjadi setan-setan. Yang mana setan ini tercipta dari api. Wa abuhum, iblis itu bapaknya mereka semua. Fafasaqu an amri rabbih. Lalu iblis ini kharaja an ta'atihi ta'ala, tidak menuruti atau membangkang dari taat kepada Allah SWT, bitarki sujud, dengan meninggalkan atau dengan tidak melaksanakan sujud kepada Nabi Adam. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sal lidzalimina badala. Jadi Allah seperti berkitab lagi sama orang-orang, yaitu ahli Mekah di situ. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu, apakah kalian ingin ingin mengambil, atau kita di sini menjadikan si iblis ini wa dzurriyyatahu, dan keturunan iblis ini aulia, menjadi teman kalian, atau kalau kita role modelnya. Ada mawajadna min iblis mawajadna takhidunahu wa dzurriyyatahu asdiqa ya bani Adam, wahai manusia, apakah kalian ingin mengambil iblis dan para keturunannya sebagai contoh untuk kalian, sebagai teman untuk kalian, min duni, tanpa kalian mentaatiku, fatuti'unahum, maka kalian mentaati mereka, para iblis dan setan, badalu ta'ati, sebagai pengganti dari ketaatanmu kepadaku, wahum lakum adu, yang mana mereka ini, iblis dan keturunannya ini, itu semuanya sebagai musuh kalian. Keadaannya itu sebagai musuh kalian. Walhal anak iblis wa dzurriyyatahu lakum ada. Jadi iblis itu dan keturunannya itu ada untuk buat kalian itu sebagai musuh. Bi'sal lidzalimina badala. Maka seburuk-buruknya orang zalim, atau pokoknya secacat-cacatnya, pokoknya seburuk-buruknya orang zalim itu yang menjadikan iblis beserta keturunannya sebagai pengganti dariku. Dia lebih taat kepada iblis daripada taat kepadaku. Wajratu wa mujahid qala
dari Imam Mujahid berkata, ulida iblisu khamsatu tuh. Iblis ngelahirin 5 anak. Wah, ini salah satunya tuh. Ya, anak iblis banyak. Orang dia apa? Dia udah kayak bakteri, iblis tuh. Nggak pakai pasangan, tuan. Kan selangkangan kanannya itu kelamin laki, selangkangan kirinya itu kelamin perempuan, tuan. Jadi tinggal tepak-tepok itu apa, dia udah ngelahirin keturunannya. Nah, ini ada 5, salah satu dari anak iblis itu 5-nya ini khamsatun, yaitu batar wal a'war, batar a'war, zalanbur sama masud. Zalanbur, masud sama dasim. Kalau di kitab apa ya, Imam Ghazali apa, bisa disebutnya dasim atau dalsim. Kalau di video game ini jadi jadi karakter nih, dalsim. Yang botak palanya bisa panjang. Ini katanya salah satu anaknya iblis. Dalsim anak iblis. Fabatar, yang pertama si Batar, anak iblis nih, sohibul masoib. Batar ini apa? Yang datang ketika manusia pas tertimpa bencana atau kesusahan. Batar. Jadi ngebikin manusia ragu terhadap Allah Subhanahu wa taala ketika ditimpa bencana. Makanya ngeluh. Kalau ada manusia ngeluh terus terhadap bencana, ya itu berarti Batar berhasil mengganggunya. Wal a'war, kalau si a'war gimana? Sohibu zina. Jadi dia yang memuluskan para manusia untuk berzina. Makanya ntar kan ada manusia yang pertama kali ngebunuh kayak Qabil. Ntar ada lagi manusia yang pertama kali berzina. Kalau di Islam sejarah Islam namanya layut, perempuan layut. Kalau di Injil Barnabas namanya Lilit. Tapi di Injil dibelokin ceritanya, Lilit jadi apa? Jadi ratunya iblis. Jadi ibunya para setan, Lilit. Kenapa? Karena dia yang pertama kali zina. Kalau di Islam namanya layut. Nah, ini setan akwar yang memuluskan manusia untuk berzina. Zalanbur alladzi yufariqu bainan nas. Lalu zalanbur ini tugasnya apa? Tugasnya memutuskan tali silaturahmi. Tugasnya zalanbur memutuskan tali silaturahmi. Wa yubsirur rajul uyuba ghairihi. Dan untuk menampakkan kepada seseorang aib-aib seseorang. Jadi kayak apa? Dia nampilin di otak kita atau nampilin di pikiran kita aib-aib orang supaya kita sebutin.
Ini misalkan nih, kita lagi di mana gitu, teman kita suatu hari rada ngeselin sama kita, atau saudara kita rada ngeselin sama kita. Nah, terpasti kan pas kita lagi gitu, lagi sebel sama dia, itu keinget suatu perbuatan dia yang kita nggak demen, yang mana bisa jadi kartu as dia untuk kita hantem tuh. Nah, itu si Zalanbur langsung ngomong tuh, udah bilangin aja si dia pernah begini gitu, langsung. Nah, kalau kita nyebut misalkan, dulu ente begini gini tuh, sok-sokan ente begini, wah itu yang apa, dia pas denger langsung sakit hati, kayak ditusuk. Soalnya kita bilangnya di umum, hal rakyat ramai gitu. Nah, itu berarti apa, si Zalanbur udah berhasil ngecoh kita tuh. Jadi nggak semuanya itu bisikan hati yang terdalam, agak setan banyak kan. Bukan hati itu. Kalau hati itu tempatnya kan hawa nafsu. Nah, hawa nafsu ini tergantung kitanya sudah mengontrolnya sejauh mana. Ketika kita bisa mengontrol hawa nafsu ini, nah ntar itu wujud hawa nafsunya bakal berbeda-beda. Ada nafsu mutmainnah, ada nafsu mardiyah, ada nafsunya ammarah bisu. Tergantung kita sampai mana mengontrol dia, atau malah kebalik, kita yang dikontrol hawa nafsu. Jadi ketika kalau kita berhasil mengontrol hawa nafsu kita, nah itu itu masih ada kemungkinan kita mendengarkan isi hati kita. Kenapa? Karena yang di dalamnya itu nafsunya imma nafsu mutmainnah ataupun nafsu mardiyah tuh. Kalau itu udah enak tuh, nggak bakal nggak bakal dia ada bisikan dari setan tuh. Tapi kalau bukan nafsu mardiyah atau mutmainnah, bisa jadi itu itu suaranya setan. Kayak tadi setan Zalanbur tadi. Yang mana ngebisikin kita untuk memaparkan atau ituin aib orang tuh, atau nyuruh kita memutuskan tali silaturahmi. Wa masud sohibu sohbi wal akhbar. Wah, ini setan masud tugasnya apa? Tugasnya memuluskan orang untuk bergosip, bergibah ria, bergosip dan bergibah ria. Ini sohibu sohbi wal akhbar tuh. Ya'ti biha fayulakkiha fi afwahin nas tuh. Jadi itu nanti nangkring kabar-kabar yang dia bawa ke mulut-mulut manusia sampai menyebar semuanya. Wala yajiduna laha aslan, yang mana hakikatnya itu kenyataannya atau realitanya nggak ada gitu. Jadi dibuat-buat tuh. Berarti si Masud ini paling dekat sama ibu-ibu. Setan Masud ini paling dekat sama ibu-ibu komplek tuh. Si anu kenapa nggak keluar-keluar ibu tuh. Tapi pas keluar-keluar tahu-tahu jalan-jalan aja. Ngepet gitu. Ya, padahal nggak ada dia ngepet. Udah akhirnya kesebar. Iya kali ibu ya. Si anu ngepet kali ya. Wah, ke tukang sayur gitu. Pak, kayaknya tuh itu orang nggak keluar-keluar ngepet kali. Sampai satu distrik tahu. Sampai satu kecamatan, habis itu berkembang 2 minggu kemudian sampai provinsi tahu bahwa dia itu ngepet. Akhirnya digiring, nggak taunya dikasih klarifikasi, saya ini sebagai tim ahli dari ini. Jadi kerjanya di komputer, dibilang ngepet. Nah itu yang layajiduna aslan, padahal realitanya nggak ada. Nah itu tugasnya setan setan tadi si Masud, setan Masud tuh. Wadasim allazi idza dakhala ar-rajul baitahu wa lam yusallim wa lam yazkur ismallah ta'ala dakhala ma'ahu tuh.
Kalau dasim yang sering bareng sama manusia. Dia yang bikin manusia supaya apa? Nggak mau ngucapin salam dan nggak mau berdoa. Tuh. Kalau masuk rumah seseorang, dia tidak mau salam dan tidak mau apa menyebut asma Allah Subhanahu wa taala ketika apa masuk itu apa ke rumahnya ataupun rumah orang. Faida akala, dan kalau lagi makan lam yazkur isma Allah, nggak mau dia berdoa kepada Allah atau menyebut nama Allah. Akala ma'hu, maka ntar si dasim bakal makan bersama dia. Tuh, setan dasim. Kayak yang kelompok sebelah bilang kalau kita ini apa, kalau zikir bareng-bareng dibilangnya teriak-teriak gitu ya. Kita dibilangnya apa? Bukan zikir, katanya teriak-teriak. Wah. Siapa ya? Dia zikirnya sendiri-sendiri. Wah. Biasanya kelakuan dasim kayak begitu. Udah nanti aja sendiri. Wah. Apain bareng-bareng? Wah. Dasim. Ini apa nih, setan dasim. Kayak yang apa? Yang ngaku paling nyunah ya biasanya gitu. Banyak setan dasim itu gitu. Ngiranya dia paling indah, wah. Ngiranya dia paling ngikut sama Nabi Muhammad SAW. Padahal apa? Ya, padahal hidup di zaman Nabi kagak, punya guru yang nyampe Nabi juga kagak. Sok-sok nyebut dia paling apa? Paling ngikutin Nabi. Wah. Itu apa itu namanya setan dasim tuh. Yang selalu ngikut ngiring sama dia. Bahkan mungkin jin korinnya bakal ketendang masih dasim. Wah. Karena apa ya itu? Kebanyakan mas apa? Dia nurutnya sama dasim daripada korin ya. Ma ashadtuhum, ma ahdartu iblisa wa zuratahu ma satu khalqas samawati wal ardu. Aku nggak pernah menghadirkan mereka nih, si iblis dan keturunannya, ketika aku menciptakan langit dan bumi. Wa inni khalaqtuhuma qabla khalqihim, karena aku menciptakan langit dan bumi itu apa sebelum menciptakan mereka, yaitu para jin. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi dulu, baru para jin. Wala khalqa anfusahum tuh. Ataupun menciptakan apa? Menciptakan mereka tuh. Jadi ketika misalkan keluarganya iblis diciptain, iblis kagak nyaksiin tuh bahwa Allah sedang menciptakan apa keturunannya iblis tuh. Wama kunta apa wama mantuh. Wama kuntu mutakhidal mudillina aduda tuh. Wama kuntu mutakhidal mudillina aduda tuh. Dan aku tidak menjadikan untuk manusia ini, para setan ini sebagai apa? Sebagai kawan tuh. Aduda itu sebagai kawan tuh. Atau sebagai penolong. Sebagai kawan atau sebagai penolong. Fi sya'nil khalqi hatta yatawahhama syarikatahum bi ba'di ahkami rububiyyah wal makna ma'atlahum ala asraril takwin wa ma khasastuhum bi fadaili. Jadi maksud Allah sini apa? Aku nggak pernah mengkhususkan jin atau si iblis tuh, dengan sesuatu ada apapun yang ada di diriku, kata Allah. Entah itu dari segi rububiyah, ketuhananku, atau itu entah dari segi makhluk, yaitu sebagai apa? Sebagai kawannya manusia tuh. Enggak. Makanya apa? Jarang sekali tuh. Jarang sekali sebenarnya manusia sama jin itu apa bisa saling menghargai gitu. Karena mereka punya kehidupan sendiri dan manusia punya kehidupan
sendiri itu. Hanya beberapa orang saja yang Allah kasih kelebihan tuh. Bisa apa ya begitu? Bisa, maksudnya apa? Jin sama manusianya dikasih hati yang legowo supaya apa? Bisa berinteraksi sama jin dan manusia. Berarti apa ya? Kebanyakan apa yang kagak akrab. Jin sama manusia kebanyakan enggak akrab tuh. Yuhi hawairuhum hatta yakunu qudwatan linnas fa kaifa tuti'unahum ya bani Adam. Nah, maka kata Allah, bagaimana engkau ya manusia bisa apa nurut atau taat sama mereka? Itu dengan apa taat sama setan ataupun iblis. Wa yauma yaqulu nadu surakayal ladzina za'amtum fada'auhum falam yastajibu lahum. Wadkur lahum ya asrabul khalqi, dan apa kasih tahu mereka wahai Nabi Muhammad ahwalal musyrikin, keadaan orang-orang musyrik, wa alihatuhum, dan tuhan-tuhan mereka pada hari kiamat nanti. Iz yaqulullahu ta'jizan nadu syurakai atau ay nadu alihatakum allati qultum innahum syurakai, itu yang mana mereka dalam pemahamannya itu tuhan-tuhan mereka itu sebagai apa? Syarikku. Oh, kata kita syarik itu temanku, kata Allah, ataupun sebagai pembantuku yang sama sepertiku. Nadu, lalu Allah panggil itu yang mereka anggap sebagai Tuhan. Lalu Allah panggil yang mereka anggap sebagai Tuhan. Alladzina za'amtum. Tuh. Yang mana mereka apa bertawaham atau mempunyai keyakinan bahwa yang mereka anut itu sebagai Tuhan juga tuh. Mereka sembah. Pada auhum, lalu Allah nyuruh apa? Allah nyuruh doa. Nih katanya, ini Tuhan kalian, coba kalian berdoa kepada dia tuh. Pada auhum suruh. Del igosah tuh untuk apa? Mencari pertolongan. Falam yastajibu lahum. Tapi apa? Doa mereka enggak dikabul-kabul. Ilama da'auhum ilaihi wa ja'alna bainahum al-musyrikin wa la tahum maubiko hajizan ba'idan awadin fi jahannam tuh. Akhirnya apa itu? Allah kasih pembatas di neraka jahanam antara berhala yang dia sembah sama dia tuh. Dengan apa? Dengan koihin tuh. Lembah itu berisi dengan koih, nanah, wadam, darah. Wadzalikan al-musyrikin alladzina takhadhu min dunillahi alihatal malaikah wa Uzair wa Isa wa Maryam da'u haula falam yastajibu istihalatan bihim wastigolan bi anfusihim tsumma khila bainahum wa adkhalallahu ta'ala haula musyrikin jahannam. Oh, jadi apa? Allah kasih lembah, pembatas lembah. Jadi bukan cuma apa? Bukan cuma berhala doang, tapi yang mereka anggap Tuhan seperti Nabi Isa, Siti Maryam ataupun Nabi Uzair. Allah pisah tuh, beda lembah, beda gunung, beda daratan lah gitu. Nah itu di tengah-tengahnya itu lembah neraka jahanam. Jadi mereka terus doa supaya apa? Dikasih pertolongan tuh. Ya namanya apa? Nabi Isa juga makhluk, Siti Maryam juga makhluk, dan Nabi Uzair juga makhluk, enggak bakal bisa apa-apa. Ya mereka cuma diam tuh. Sedangkan si ini yang menganggap mereka itu Tuhan, terus saja dia begitu. Dan ini waktunya dengan waktu akhirat tuh. Pasti lama, dan Allah sengajain tuh. Coba disuruh minta apa? Minta keselamatan tuh sama yang engkau anggap Tuhan. Jadi udah ntar ribuan tahun kagak jawab-jawab, akhirnya apa? Allah masukkan mereka nih orang-orang kafir ini ke neraka jahanam. Alias apa? Allah keluar itu.
Allah jorokin ke neraka jahanam tuh, Allah lempar. Jadi udah ribuan tahun mereka ngedoa sama apa? Sama Nabi Isa, Siti Maryam, Nabi Uzair yang mereka kira Tuhan, akhirnya apa? Karena udah nggak bisa ngejawab kemauan ini orang-orang kafir, udah Allah jorokin mereka ke neraka jahanam. Jadi benar-benar di sana ntar disiksa, benar-benar siksaan yang paling pedih. Harusnya kan Allah bisa aja kan langsung masukin ke neraka jahanam tuh, tanpa disuruh doa tuh. Tapi ini ini cuma biar sebagai, kalau kata kita, kayak istihzaan, penghinaan buat si orang kafir tadi, yang mana mereka menganggap itu Nabi Isa dan lain-lainnya itu sebagai Tuhan tuh. Tapi Allah membenarkan bahwa mereka itu bukan Tuhan. Setelah Allah udah ada pembenarannya, barulah mereka dicebloskan ke neraka jahanam tuh. Wara'al mujrimuna an-nara fa dhannu annahum waqi'uha wa lam yajidu anha masrifa tuh. Dan wara'al mujrimuna, orang-orang kafir bakal ngelihat neraka mimakanin bait, dari kejauhan, fa dhannu annahum waqi'uha tuh. Ini saking ngerinya neraka. Jadi orang-orang kafir ketika ngelihat neraka yang dari jauh, fazannu annahum waqi'uha tuh, mereka seakan-akan udah masuk ke dalamnya. Saking panasnya ini neraka. Padahal nerakanya masih jauh banget. Kan ngantri. Bukan masuk surga doang ngantri, masuk neraka juga ngantri. Nah, ini lagi ngantri masuk neraka, itu yang golongan paling belakang itu udah kebakar juga, udah kayak panas. Yang orang kafir ini juga kebakar dan ngerasa kepanasan tuh. Li siddati ma yasmauna minta ghithiha wa zafiriha tuh. Karena saking dia udah ngedenger bagaimana berisiknya itu neraka. Berisiknya neraka dan menyalanya itu api neraka tuh. Jadi dari kejauhan itu neraka udah berisik. Ini namanya orang disiksa, udah berisik isinya. Orang kena siksa semua tuh. Nah, ini yang baru masih ngantri udah ngerasa dia udah di dalam neraka, soalnya wah, berisiknya udah kedengeran, panasnya udah kerasa tuh. Nauzubillah min dzalik. Tapi itu keadaan neraka tuh. Walaqad sarafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli masal. Wa kana al-insanu aktsaru syai'in jadala. Walaqad sarafna ay zakarna ala wujuhin katsiratin. Kami telah di dalam Al-Qur'an ini telah memberikan wujuhin katsiratin. Contoh dengan bentuk yang berbeda-beda tuh untuk para manusia tuh. Min kulli masal tuh. Min kulli nau'in min anwa'il ma'ani badi'ati da'iyati ilal iman alati hiya fil gharabati kal misli yatalaqawhu bil qabuli falam yaf'alu wa kanal insanu bi jablatihi aksaru syai'in jadala ay wa kana khusumatil insan bil batil aksaru syai'in fihi itu. Jadi Allah setelah memberikan segala bentuk contohnya, dari mulai kalau kata kita kisah Bani Israel atau kisah-kisah umat sebelum Bani Israel, atau tentang takwin penciptaan seperti penciptaan langit dan bumi, penciptaan manusia, lalu takrir tamwiyah, proses langit dan bumi, proses manusia dari mulai kecil terus jadi gede, udah gede terus jadi tua sampai melemah, habis itu sampai nggak ada tuh.
Begitupun semuanya tumbuhan gitu juga. Lalu hewan dan lain-lain yang dari kecil sampai gede, habis itu sampai sampai mati semuanya tuh. Itu udah Allah kasih contoh supaya supaya kita ini manusia bisa berpikir dan yakin bahwa Allah SWT itu maha segalanya tuh. Itu intinya itu doang tuh. Allah ngasih contoh di Quran dengan berbagai cara, yang intinya cuma supaya manusia ini sadar diri tempatnya di mana, yaitu sebagai makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Dan dan kita menambah iman kita dari dari yang menyaksikan Al-Qur'an ini tuh. Tapi setelah Allah ngasih gitu, falam yaf'alu, tapi manusia kebanyakan enggak mengakui Allah sebagai yang maha segalanya. Wa kanal insanu aktsara shay'in jadala tuh. Dan manusia itu dengan kebodohannya aksaru syai'in jadala, yaitu paling banyak menolak dengan dengan kebatilan yang mereka punya, aksaru syai'in fihi itu, dengan kejahatan atau dosa yang mereka punya. Wa ma mana'an nasu ayyaminu ijahumul huda wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatul awwalina aw ya'tihumul azab qubula. Nah, ini masih tentang tentang manusia lagi. Ini keadaan manusia ketika Allah datangkan hidayah atau Allah datangkan azab dan lain-lain. Lalu reaksinya manusia, apakah mereka nerima atau yang mereka yang tidak nerima, apa aja ntar timbal baliknya dari Allah Subhanahu wa taala tuh. Ntar di sini langsung ke ceritanya Nabi Musa alaihissalam. Setelah ini perumpamaan manusia tuh. Yang kayak surat Al-Kahfi ini bercerita tentang keimanan kebanyakan tuh. Keimanan yang ada di dalam diri manusia tuh. Wajar bahwa surat Al-Kahfi ini bisa menolak bisa menolak Dajjal. Kenapa? Ya itu intinya karena ini mengandung keimanan. Nah, ketika kita imannya udah kuat, otomatis Dajjal mau mengganggu bagaimanapun nggak bakal bisa lolos tuh. Kita bakal bisa menang dengan dari argumen Dajjal itu. Jadi bukan cuma ngapal doang tuh. Kalau apal doang tapi nggak paham artinya, ya ngapain? Halaman 8, wa an Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah qala berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istahalla syahr Ramadan istaqbalal qiblah biwajhi summa qala. Rasulullah kalau pas pas bulan Ramadan menyaksikan bulan Ramadan masuk, istaqbalal qiblah, beliau langsung menghadap kiblat. Summa qala, kemudian beliau bersabda atau berkata atau berdoa, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal amanah was salamati wal afiyah wal majillati wad daf'il asqam wal auni ala sholati was siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an. Allahumma sallimna li Ramadana wa sallimnahu minna was hatta yanqadiya wa qad ghafartu lana wa qad ghafarta lana wa rahimtana wa afauta anna. Ya Allah, ahillahu alaina bil amni wal amanah. Anugerahi ketika aku melihat Ramadan ini bil amni wal amanah tuh, keamanan dan rasa amanah, wassalamati wal afiyah, dan selamat lahir batin, wal afiyah tuh, dan afiat, wal mujallilah tuh, dan jadikan Ramadan ini mulia, wadafil asqam, dan dijauhkan dari segala penyakit, wal auni ala sholati was siyami wal qiyam wa tilawatil Qur'an. Wal aun di sini maksudnya pertolongannya, yaitu dengan taufik dan inayahnya Allah Subhanahu wa taala.
Al-aun di sini pertolongan, yaitu dengan taufik dan inayahnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kapan? Ketika kita sholat, ingin sholat, dan ketika kita berpuasa, ingin puasa, wal qiyam, ataupun ibadah malam hari, wa tilawatil Quran, dan membaca Al-Quran. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallimnahu minna hatta yanqadiya. Nah, ini biar kayak kemarin, Allahumma sallimna li Ramadan, maksudnya apa? Selamatkan kami untuk bisa berbuat baik atau mencari fadilah di bulan Ramadan. Yang keduanya wasallimnahu minna hatta yanqadiya. Ini kebalik, bahwa selamatkannya si Ramadan dari dari kejelekan-kejelekan kami itu. Dari mulai nggak mau beribadah, dari mulai nggak mau berpuasa, dan lain-lain. Jadi supaya supaya ketika Ramadan masuk, dipertemukan kita dengan Ramadan, itu tersisa hanya hal-hal yang baik saja tuh. Jadi dosa-dosanya enggak, atau pengen melakukan dosanya enggak terpikirkan tuh. Hatta yang dia sampai akhir Ramadan, atau sampai habisnya bulan Ramadan. Waqad ghafarta lana, dan kau telah mengampuni kami, warahim tanah, dan kau telah merahmati kami ya Allah, wa afau ta'ala, dan kau telah mengafiatkan kami ya Allah. Karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karena lalu Ali bin Abi Thalib itu radhiyallahu anhu karama wajhah yaqulu idza ra'a hilal Ramadan. Adapun beliau yang doanya ketika melihat hilal Ramadan, itu Ali bin Abi Thalib, Allahumma ahillahu alaina bisalamati minal asqam wal faragi minal asgol wa radina fihi bil yasir minan naum. Ya Allah, anugerahkan kami dengan keselamatan zahir dan batin dari penyakit, segala penyakit zahir batin, wal faragi minal asgol, dan kosongkan kami dari segala kesibukan dunia ketika bulan Ramadan, waradina fihi bil yasir, dan ridhoi kami dengan bil yasir, dengan sesuatu yang ringan, dari tidur, supaya supaya bulan Ramadannya tidurnya sedikit tuh, tetapi berkualitas tuh itu. Waradina fihi bil yasir minan naum tuh. Ini kalau orang dulu mendingan begitu tuh. Karena kalau orang dulu tidurnya sedikit supaya ibadahnya banyak tuh. Dan ada realitasnya. Realitas untuk mereka beribadah banyak. Kayak misalkan ada yang hatamin Quran 30 kali, ada yang hatamin Quran 15 kali, ada yang hatamin Quran 10 kali gitu. Atau sholat malamnya ada yang ada yang 1000, ada yang 666, ada yang nyampe 280, ada yang nyampe 111 tuh, sholat malamnya. Kalau kita ya mendingan kebalik, kita mendingan banyak tidurnya daripada ibadah. Kenapa? Karena realitas ibadahnya nggak ada tuh. Walaupun tidurnya dikit tuh, kita realitas ibadahnya gimana? Kebanyakan bengong. Habis itu scroll HP, scroll TikTok, akhirnya dosa-dosa lagi gitu. Ujungnya kadang-kadang bikin konten, konten-konten takjil gitu aja. Jadi ya mendingan tidur gitu. Kalau tidur orang nggak ngomongin orang, nggak bikin dosa tuh. Makanya tidur puasa itu ibadah ya gara-gara itu. Berarti ya kita harus mengenal diri sendiri dulu tuh. Kalau kita sudah kenal dengan diri sendiri, itu seperti kita sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi kita yang tahu, saya cocoknya nih tidur panjang apa tidur sebentar nih 4 bulan puasa. Kalau ahli maksiat, ya udah mendingan tidur panjang. Ya, kalau jarang berbuat maksiat, ya sayang kalau diisi hanya cuma dengan tidur tuh.
Sanian yang kedua, kalau datang bulan suci Ramadan, ayaqra ba'da zalika surah Tabarok tuh. Jadi habis doa itu yang kemarin tuh semuanya itu ahilana alaina bisalamah, ketika udah ngelihat hilal ngapain lagi? Yaitu baca surat Tabarok. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir tuh. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur tuh. Li asar fihi, karena ada hadis yang mengatakan itu tuh. Qala Subki, Imam Subki rahimahullah, kana dzalika li anna salasuna ayat ala adadi ayami syahri. Karena surat Tabarok ini punya 30 ayat, seperti halnya bilangan hari yang ada di bulan apa? Di bulan Komariah. Tepatnya apa? Di bulan Ramadan tuh. Li anna sakinata tanzilu inda qiraatiha. Karena ketenangan bakal datang ketika kita membaca surat Tabarok. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'uha inda naum. Karena Nabi Muhammad SAW membaca surat Tabarok sebelum beliau tidur. Wa yustahabu ayakula inda qauli ta'ala, dan disunahkan ketika baca surat At-Tabarok dan berhenti ketika pas ayat qalilan ma tashkurun, itu baca doanya alhamdulillahi ala salamah, dan membaca doa setelah selesai membaca surat Tabarok, yaitu Allahumma ya Allah ya subhana ya dayyan bihadhihi asma'ikal izam anta ufiroli zanbi wa taqdiyali hajati bihurmati suratil mulukil karim. Itu dia. Allahumma ya Allah ya subhana ya dayyan bihadhihi asma'ikal izam anta ufiroli zanbi wa taqdiyali hajati bihurmati suratil mulukil karim. Jadi itu kemarin ada pas ngelihat hilal tuh, doanya tadi yang paling pendek ya doa Sayyidina Ali itu, Allahumma ahilana alina bisalamati minal asqam wal faraghi minal asghal wa raddina fihi bil yasir minan naum. Baru baca surat Tabarok tuh. Habis baca surat Tabarok tadi ada doanya Allahumma ya Allah ya subhana ya dayyan bihadhi asma'ikal izam anta firoli zanbi wa taqdiyali hajati bihurmati suratil mulukil karim. Ya, salisan yang ketiga, yajibu ayyan wa likulli yaumin niyatan lailan inda Syafi'iyah. Yang ketiga itu wajib niat setiap malamnya atau setiap harinya satu niat di di mazhab Imam Syafi'i, wa huwa mazhabu jumhurul fuqaha, dan ke mazhab kebanyakan semuanya. Lalu berpendapat Imam Malik dan Imam Ahmad fi ihda riwayatin, di salah satu riwayatnya di mazhab Imam Ahmad, bahwa idza nawa sauma jami'i syahri fi awwali lailatin minhu ajzahu li jami'i. Kalau niat puasa untuk seluruh satu bulan itu pada malam pertamanya ajzahu, dibolehkan untuk semuanya. Wa yundabu, dan disunahkan indal malikiyah dari mazhab Maliki ayyan wiya kulalailatin. Disunahkan pula di mazhab Imam Malik untuk niat setiap hari. Wa ghazalika yustaratu indal malikiyah allayan qati tatabu as-shaum. Dan disyaratkan pula di mazhab Imam Malik bahwa tidak terputus puasanya. Fa in qata, kalau puasanya di tengah-tengahnya batal, karena afsada shaumahu amdan au aftara fi safarat. Pokoknya entah itu gara-gara sengaja atau tidak sengaja, seperti ada uzur safar atau uzur sakit tuh, wajaba i'adatan niat, dia wajib mengulang niatnya tuh, yang dia niat langsung sebulan tuh. Fa in a'adaha kafat li jami ma baqiya tuh. Kalau dia udah ngulang niatnya untuk sebulan lagi, maka terpenuhi itu. Fabadu ayyan wa siyama ghadin min Ramadan yusanu ayyan wa fi awal lailatin min Ramadan. Disunahkan untuk niat di awal malam dari bulan Ramadan, sama jami Ramadan. Ala mazhab Malik, di mazhab Imam Malik radhiyallahu anhu. Lanahu yazil jami syahrul kama marra. Wa yaqaliduhuma khasyatan ayyan siyat tabyid ba'dal layali itu.
Dan kita diperbolehkan untuk mentaklid tuh. Mentaklid mazhab Imam Malik tuh. Kenapa khosyatan? Karena takut satu hari itu kita lupa untuk niat. Jadi udah ketambel dengan dengan yang niat Imam Malik, yaitu langsung sebulan penuh tuh. Lakinil qada yajibu hina inda Syafi'iyah tuh. Tapi disunahkan pula mengkodoknya tuh. Kalau di Imam Syafi'i itu harus disunahin kodok. Ketika kita pakai niat Imam Malik tuh. Lah terus ngapain kita nyebut niat Imam Malik tapi tetap kodok juga? Keuntungannya kita nggak dapat dosa. Itu aja. Keuntungannya adalah kita nggak dapat dosa. Walaupun kita harus kodok juga. Makanya kenapa kalau di Imam Syafi'i hanya sebagai taklid saja? Karena Imam Syafi'i hanya memperbolehkan niatnya untuk satu hari atau per hari. Kan ada di usul fikihnya lupa. Kenapa kalau Imam Malik memperbolehkan? Kalau Imam Malik kan dia niatnya langsung 1 bulan tuh. Dan sunnah niat per hari tuh. Macam kalau kata kita ketika kita mandi besar, mandi junub nih. Kita punya wudu. Tapi itu kita junub nih. Habis itu kita mandi junub tuh. Apakah kita harus wudu lagi? Enggak tuh. Kenapa? Karena mandi junub ini akbar. Akbar fit toharoh. Di dalam bab toharoh tuh paling gede, paling atas tuh. Maka itu langsung ketutup semua, jeder. Asalkan kita tidak menyentuh sesuatu yang bisa membatalkan wudu tuh. Kayak Kayak misalkan kita nyentuh torpedo kita atau yang lain tuh. Ketika mandi gitu, maka wudunya tetap ada tuh. Jadi nggak perlu wudu lagi tuh. Jadi jangan bilang ketika kita mandi besar, wah harus wudu lagi nih. Kenapa? Ya karena udah junub saya. Jadi ngiranya orang kalau junub wudunya batal. Enggak. Tapi hanya ketutup dengan sesuatu yang lebih berat, yaitu mandi besar loh. Jadi ketika mandi besarnya sudah dilaksanakan, ya wudunya tetap ada dengan syarat-syarat tertentu, yaitu tidak memegang sesuatu, tidak melakukan yang membatalkan wudu ketika dia mandi tuh. Kalau dia pas lagi mandi kentut, iya wudu lagi. Atau ketika mandi dia gesek-gesek torpedo, ya udah wudu lagi gitu. Ya kan kalau mandi besar wajibnya? Ya ngalirin air ke seluruh badan gitu aja. Ngetes kali-kali mandi kayak Mandi kayak Arab-Arab jorok gitu. Wah, udah selesai gitu doang. 2 detik selesai mandinya. Sukses niat tuh. Itu ghusl rafil hadasil akbar lillahi taala. Bes deg-deg gitu kayak kucing. Ding. Udah selesai. Apakah itu ngebatal? Enggak tuh. Sama. Nah, makanya di sini karena kita di Imam Syafi'i yang dibolehkan niat per hari tuh. Maka ya otomatis niat sebulannya enggak bakal boleh di Imam Syafi'i tuh. Karena yang dibolehin ini yang bawah doang tuh. Yang atasnya enggak dibolehin sama Imam Syafi'i itu. Kalau Imam Malik kan yang dibolehin yang atas tuh. Otomatis turunannya ke bawah udah dibolehin tuh. Kalau Imam Syafi'i nggak bisa naik begitu, nggak bisa tuh, jadi ke bawah tuh. Nah ini makanya di Imam Syafi'i hanya disunahkan untuk mentaklid tadi Imam Malik yang niat sebulan tuh. Tapi walaupun sudah kita mentaklid, kita disunahkan juga untuk mengkodok kalau ada yang kelewat atau bolong tuh.
Tapi apa? Kita nggak kena dosanya meninggalkan apa puasa Ramadan tuh. Robian yang keempat disebutkan bahwa Sayyidina Tuan guru kita Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu fi kitabih Al-Ghunyah, di kitabnya Al-Ghunyah, annahu yang bagi ayan takilal insan awal lailatin min Ramadan bi surati inna fatahna laka fathan mubina. Ayat nafala tuh. Di sunnah apa di sepatutnya apa kalau kata saya Abdul Qadir Jailani, ketika malam awal bulan Ramadan itu sholat sunnah di situ baca inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira ma taqaddama min dzanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu alaihi wa yahdika siratan mustaqima. Surat Al-Fatah ayat berapa ya? Pokoknya kalau nggak salah 2 ayat apa 3 ayat 3 ayat apa 5. Ini yang biasa dulu ama baca itu. Biasanya kalau ama bacanya pas isaknya. Awal-awal baru masuk bulan Ramadan tuh. Isaknya pas tarawih pertama tuh. Jadi pas sholat isaknya ama pasti kepake surat inna fatahna laka fatham mubina tuh. Tuh itu. Ini apa dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Min kalamil Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, dari kalamnya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu yang bagi sepatutnya ayatana fal insan awal Ramadan bi rakaatain aw arba yaqra fihima suratul Fatah tuh. Kalau dari Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas malah seluruhnya surat Al-Fatah tuh. 2 atau 4 rakaat. Ini berarti apa? Kalau 4 rakaat ya langsung aja sholat Isya gitu. Isya dibaca yang surat Al-Fatahnya tuh. Fa'in amahu yamuru alaihi wa huwa fil khadab fi khosbi wa yufadu fi amihi insyaallah tuh. Oh, jadi kalau ingin apa ngebaca semua yamuru alaihi itu. Silahkan katanya wa huwa fil khosbi itu. Dengan apa? Dengan tartilan atau bacaan. Ngelihat kita. Apa ngelihat Qur'annya tuh, boleh. Wa yufadu fi amihi insyaallah tuh. Atau ntar diapal tuh. Serah. Nah, itu baru 4 langkah ketika kita bertemu bulan suci Ramadan nih sampai berapa nih? Sampai 5 dan faedahnya tuh. Ntar kita baca lagi tentang apa? Tentang ketika kita bertemu bulan suci Ramadan dari para salafus soleh. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin hafdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi qurna bit taqwa jamina bil afiyah rahmanir rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.